selamat malam pemirsa Doma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything come from your mind. So manage your mind. Pemirsa, di malam berbahagia kali ini saya akan membahas tema yaitu pandangan Buddha terhadap mukjizat. Namun saya tidak sendiri, sudah hadir di studio Doma TV. Langsung saja saya sapa yang terhormat Pandita Suyanto SPD selaku Presidium FKAUB Agama Buddha. Selamat malam, Selamat Pandita malam. Suyanto. Selamat malam, Mbak Nisha. Ya, kita jumpa lagi ya, Pendeta. Bagaimana kabarnya, Pandita? Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Mbak Nisha juga sehat ya? Iya, sehat juga, Pandita. Sudah siap untuk membahas tema kita yang luar biasa ini, Pandita Suyanto? Siap, yaitu siap. pandangan Buddha terhadap mukjizat. Ya, Ya. kalau kita berbicara tentang mukjizat ini bisa diterima oleh siapapun ya. Betul. Iya. Nah, pertanyaan saya pertama, pengertian dulu, Pandita Suyanto, pengertian dari mukjizat. Silakan pada pemirsa Dhamma TV. Baik, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Suyanto. Saya tadi sudah dikenalkan, yaitu dari unsur agama Buddha, selaku Presidium Forum Komunikasi Antar Umat Beragama FKAUB Malang. Baik, untuk yang pertama, pengertian mukjizat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mukjizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Nah, pengertian ini merujuk pada kejadian atau peristiwa luar biasa yang berlawanan dengan hukum alam atau tidak bisa ditelaah dengan batas-batas ilmiah, seperti itu. Baik. Sedangkan dalam agama Buddha, mukjizat atau keajaiban ini tentu saja juga ada pembahasan tentang itu, Mbak. Nah, kalau dalam agama Buddha, pengertian mukjizat itu apakah sama dengan apa yang dijelaskan oleh Pandita Suyanto tadi? Intinya sih hampir sama. Hanya beda, kalau mukjizat dalam pengertian umum, keajaiban atau peristiwa luar biasa itu adalah campur tangan dari yang ilahi atau Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan dalam agama Buddha, peristiwa atau kejadian luar biasa itu tidak ada campur tangan dari ilahi atau Tuhan, melainkan dari hasil pencapaian usaha perjuangan dari seorang manusia. Seperti itu. Berarti usaha sendiri begitu. Betul, betul. Itu bedanya. Nah, apakah juga di luar nalar yang seperti yang disampaikan oleh Pandita tadi? Iya, gejala-gejalanya di luar nalar, tidak bisa dijangkau oleh kemampuan akal manusia dan berlawanan atau bertentangan dengan hukum alam, tetapi asal muasalnya yang berbeda. Baik. Kalau pengetahuan umum tadi berasal dari ilahi atau Tuhan atau campur tangan dari Tuhan, kalau dalam agama Buddha itu adalah hasil pencapaian perjuangan dari seorang manusia. Begitu. Oke. Nah, hasil pencapaiannya ini dilalui melalui proses apa, Pandita Suyanto? Dalam agama Buddha, hasil pencapaian itu adalah merupakan akumulasi dari timbunan kebajikan-kebajikan yang telah dikumpulkan oleh seorang manusia sejak dari kehidupan-kehidupan lampau. Kemudian juga dari usaha secara sadar melalui meditasi. Melalui jalan meditasi, apabila ada kecocokan karma atau berjodoh, bisa dicapai yang namanya mukjizat itu. Baik, hasil pencapaian diri sendiri begitu ya, Pandita Suyanto. Kemudian, apa benar mukjizat ini sering dikaitkan dengan kepercayaan tertentu, keyakinan maupun suatu agama? Ya, benar sekali. Justru banyak agama membahas mukjizat itu sebagai satu cara atau daya tarik
untuk ya istilahnya pengikut baru. Iya. Sehingga hampir semua agama membahas tentang mukjizat. Hanya paradigmanya atau sudut pandangnya mungkin ada beda-beda sedikit. Termasuk agama Buddha juga membahas tentang mukjizat, namun ada sudut pandang yang sedikit berbeda. Yang berbeda. Tadi kalau saya berikan kesimpulan bahwa yang dikatakan Pandita Suyanto bahwa mukjizat kalau di agama Buddha itu adalah hasil pencapaian diri sendiri, begitu. Betul, ya? Iya, Begitu ya. iya. Yang tentunya berbeda dengan keyakinan atau kepercayaan yang lainnya. Iya, betul. Baik, Pandita Suyanto. Kemudian benarkah keajaiban atau mukjizat ini juga dijadikan seperti selling point atau daya tarik untuk menarik pengikut baru dari agama atau kepercayaan tertentu? Ya, Pandita tadi Suyanto? sudah saya singgung sedikit. Karena hampir semua agama atau kepercayaan itu membahas tentang mukjizat, Iya. maka di situ ada potensi daya tarik untuk mencari umat atau pengikut. Nah, untuk agama Buddha, unsur daya tarik itu ada. Baik. Unsur untuk mendapatkan pengikut itu ada, tapi tidak semata-mata hanya dari mukjizat. Agama Buddha lebih mengedepankan penalaran, pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran Buddha, dan pemahaman terhadap tujuan dari agama Buddha itu untuk membebaskan penderitaan, sehingga unsur itu jauh lebih menjadi daya tarik ketimbang mukjizat yang dibahas seperti Oke, itu. walaupun seseorang itu sudah memiliki agama begitu ya, maksudnya di luar agama Buddha misalkan, apakah itu juga bisa menarik mereka untuk ikut ajaran Buddha melalui itu tadi, melalui mukjizat? Ya. Pandita Suyanto, selama ini bagaimana pengalaman? Secara historis, ketika Pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna, kemudian menjadi seorang Buddha, maka untuk mengajarkan Dhamma itu kepada masyarakat luas sudah banyak memiliki keyakinan, kepercayaan tertentu. Nah, di satu hal Buddha juga perlu menunjukkan mukjizat. Satu contoh ketika beliau kembali ke Kapilawastu untuk membimbing ayahnya untuk belajar Dhamma yang beliau temukan, karakter orang-orang Sakya itu kaum bangsawan itu agak arogan, agak sombong. Jadi menganggap Pertapa Gautama yang sudah menjadi Buddha itu masih anak kemarin sore begitu. Maka untuk mematahkan arogansi kesombongan itu, Sang Buddha menunjukkan mukjizat kembar atau mukjizat ganda, disebut Yamaka Patiharya. Yaitu dengan cara beliau terbang di udara, bagian bawah tubuhnya memancarkan air, bagian atas mengeluarkan api. Kemudian sebaliknya, bagian bawah mengeluarkan api, bagian atas memancarkan air. Itu namanya mukjizat ganda atau Yamaka Patiharya. Nah, dengan ditunjukkan mukjizat itu, maka kesombongan kaum Sakya langsung lenyap dan menjadi yakin bahwa Pertapa Gautama yang dulu Pangeran Siddhartha itu benar-benar sudah mencapai kebudaan. Seperti itu. Kalau di zaman sekarang itu, Pandita Suyanto, mukjizat apa yang bisa dilihat begitu? Di zaman sekarang memang sudah sangat jarang ya. Tapi di negara-negara Buddhis seperti Thailand, Myanmar, Sri Lanka, itu diyakini masih ada biku-biku senior yang tingkatan meditasinya sudah tinggi, itu punya kemampuan untuk menunjukkan hasil pencapaiannya secara supranatural. Masih ada sampai sekarang. Masih ada ya, gitu. Pandita Suyanto ya. Kemudian pertanyaan saya, dalam tradisi Buddhis, mukjizat ini dikenal dengan istilah apa, Pandita Suyanto? Oh ya, ada dua istilah yang merujuk pada makna mukjizat.
Yang pertama adalah Patiharya. Tadi saya sebut Sang Buddha pernah menunjukkan mukjizat ganda atau mukjizat kembar yang disebut Majjhima Patiharya. Ini merujuk kepada kejadian atau peristiwa luar biasa yang di luar jangkauan akal manusia. Kemudian istilah yang kedua adalah Abhinya. Abhinya itu adalah kekuatan batin atau kekuatan gaib yang dicapai melalui meditasi, sehingga seseorang yang memiliki Abhinya punya kemampuan luar biasa yang di luar jangkauan nalar manusia itu. Jadi ada dua istilah untuk mukjizat dalam agama Buddha, yaitu Patiharya dan Abhinya. Iya, baik Pandita Suyanto, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita karena ada yang satu lewat satu ini ya. Baik, tetap baik, dalam program acara Manage Your Mind. Ya, masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan tentunya Pandita Suyanto SPD yang akan membahas tema pandangan Buddha terhadap mukjizat. Ya, Pandita Suyanto, tadi kita sudah belajar banyak, saya juga sudah belajar banyak tentang mukjizat ya, terutama terhadap agama Buddha, seperti itu pandangan Buddha terhadap mukjizat seperti itu. Kita juga sudah membahas tentang mukjizat di agama Buddha itu dikenal dengan istilah, ada dua ya, Pandita. Yang pertama ada Abhinya dan juga Patiharya, betul? Ya, betul. Ya, bisa dijelaskan kembali Pandita Suyanto kepada pemirsa Dhamma TV maksud dari arti Abhinya dan juga Patiharya. Silakan. Ya, baik. Untuk istilah Patiharya, sebagaimana saya kutip tadi, bahwa Sang Buddha untuk menunjukkan apa istilahnya, meyakinkan kepada keluarganya kaum Sakya di Kapilawatu, itu beliau menunjukkan mukjizat ganda disebut Yamaka Patiharya. Jadi mukjizat itu istilahnya adalah Patiharya. Ini merujuk pada kejadian atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, seperti yang saya uraikan tadi. Kemudian istilah kedua adalah Abhinya. Abhinya adalah kekuatan batin atau kekuatan gaib yang dimiliki oleh seseorang. Sang Buddha itu juga memiliki, kemudian siswa-siswa beliau yang telah mencapai kesucian tertinggi juga banyak yang memiliki Abhinya. Nah, dalam agama Buddha itu ada dua macam Abhinya. Lokiya Abhinya itu Abhinya atau kekuatan gaib atau kekuatan batin yang bersifat duniawi. Kemudian ada Lokutara Abhinya, kekuatan gaib yang melampaui duniawi. Nah, untuk Lokiya Abhinya, kekuatan gaib yang bersifat duniawi itu ada 5 macam. Yang pertama adalah Idipada. Idiwida itu adalah memiliki kemampuan berbagai tenaga magis atau supranatural. Misalnya bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menembus tembok, bisa masuk bumi, bisa mengubah diri jadi banyak, bisa mengubah dari banyak jadi satu, bahkan bisa mengubah diri jadi orang lain, jadi binatang, jadi burung ataupun yang lain. Itu kekuatan gaib yang pertama. Kekuatan gaib yang kedua adalah Dibacaku, memiliki mata dewa. Nah, dengan memiliki mata dewa itu bisa melihat jarak jauh, bahkan melampaui dimensi. Jadi misalnya di alam kehidupan yang lain, di agama Buddha itu dikenal ada 31 alam. Ada alam neraka, ada alam setan, ada alam surga, ada alam dewa, ada alam Brahma. Dengan Dibacaku bisa melihat makhluk-makhluk di alam-alam itu. Kemudian yang ketiga adalah Dibasota, memiliki pendengaran atau telinga dewa. Itu juga bisa mendengar suara-suara di 31 alam kehidupan. Jadi misalnya orang di Amerika sedang berbicara apa, kalau kemampuan itu diarahkan ke sana bisa mendengar. Seperti itu. Itu pendengaran atau telinga dewa. Kemudian yang keempat adalah Ceto Pariyanyana, itu kemampuan membaca pikiran orang lain.
Nah ini banyak yang punya kemampuan Seperti bisa indigo, membaca pikiran orang lain. Okay. Ya mungkin di bahasa sekarang indigo itu masuk kategori itu. Nanti khusus itu bisa dibahas lah lebih detail. Kemudian ada Pubeni Vasa Nusati Nyana. Itu kemampuan untuk melihat kelahiran-kelahiran yang lampau, baik diri sendiri maupun makhluk lain. Baik. Juga kelahiran yang akan datang bagi makhluk-makhluk lain itu bisa melihat. Kemudian itu tadi sudah 5 ya. Iya. 5. Kemudian yang Lokutara yang mengatasi duniawi atau melampaui duniawi, Asawakaya Nyana, yaitu kemampuan untuk melenyapkan belenggu-belenggu kekotoran batin sehingga mencapai kesucian yang tertinggi atau arahat. Itu Mbak apinya. Itu semua masuk dalam kategori mukjizat. Dalam istilah untuk apinya. Di Indonesia sendiri, Bapak, dan khususnya Kota Malang, adakah yang sudah mencapai kemampuan-kemampuan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Sejauh ini pengalaman Pandita Suyanto. Sejauh ini saya belum melihat keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan oleh rohaniwan Buddha, karena memang rohaniwan Buddha khususnya biku atau biksu itu ada aturan tidak boleh menunjukkan mukjizat atau abinya kepada orang lain. Siapapun itu. Siapapun itu. Kalau menunjukkan itu kategori pelanggaran aturan terberat. Namanya parajika. Jadi sudah dijanji oleh Sang Buddha masuk dalam aturan winaya yang ditetapkan oleh beliau. Dari 227 winaya atau peraturan kehidupan pertapa Buddha atau biku, itu salah satunya adalah tidak boleh menunjukkan mukjizat kegaiban di hadapan umat dengan tujuan pamer. Oke. Dengan tujuan pamer ya. Apabila tujuannya tidak pamer, misalkan agar umat Buddha ini betul-betul percaya terhadap mukjizat itu ada, itu apakah boleh? Tidak boleh, termasuk tidak boleh. Ya. Okay. Dalam kondisi tertentu, Buddha sendiri menunjukkan. Siswa-siswa Buddha zaman dulu juga ada yang menunjukkan, tapi untuk kepentingan pembabaran Dhamma. Jadi contohnya begini, ada salah satu siswa beliau yang bernama Arahat Siwali. Arahat Siwali itu karena kemampuan timbunan kebajikan beliau yang lama dari kehidupan lampau itu punya berkah. Tidak bakal kekurangan makan, tidak bakal kekurangan persembahan. Maka ketika Sang Buddha mengutus rombongan biku dalam perjalanan yang jauh, yang melewati hutan belantara dan tidak ada kampung penduduk, asal rombongan itu diajak serta yang namanya Arahat Siwali, tidak bakal kekurangan makan. Meskipun di hutan belantara nanti akan dapat makanan, tapi yang mempersembahkan bukan manusia, tapi justru para dewa yang mempersembahkan makanan. Nah ini juga termasuk mukjizat, tapi bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan, tapi untuk mendukung suatu keadaan, kondisi yang memang sifatnya darurat seperti itu. Baik, jadi tidak boleh pamer ataupun ditunjuk-tunjukkan kepada umum apa tidak boleh, tidak boleh begitu ya. Baik, Pandita Suyanto. Kemudian seseorang ini bisa mendapatkan keajaiban atau mukjizat dengan melakukan apa? Misalkan saya ini Pandita Suyanto ingin mendapatkan mukjizat gitu, apakah bisa diminta gitu? Atau saya harus melakukan apa agar saya itu bisa mendapatkan mukjizat, Pandita Suyanto? Mukjizat dalam arti abinya atau istilah abinya tadi itu dicapai bukan karena dipelajari, tapi dicapai dengan sendirinya. Melalui meditasi. Jadi dalam agama Buddha itu meditasi ada 2 macam, yaitu samatha bhavana, meditasi ketenangan dengan cara memusatkan pikiran pada objek. Kemudian yang kedua adalah meditasi vipassana bhavana, yaitu mengembangkan perhatian. Nah, dengan 2 macam meditasi itu akan apabila berjodoh dan punya timbunan jasa yang mencukupi, dengan sendirinya akan didapat abinya itu. Sehingga banyak arahat siswa Sang Buddha itu punya 5 abinya duniawi atau logia abinya maupun
lokutara abinya. Baik. Abinya yang melampaui dunia. Tadi pertanyaan saya di awal bahwa mukjizat itu bisa didapatkan siapapun ya, betul? Bisa. Bisa. Ya. Maksud saya begini, apakah yang mendapatkan mukjizat di ajaran Buddha itu hanya seperti biksu, seperti itu, atau siswa-siswa, ataukah umat Buddha itu sendiri yang menganut ajaran Buddha gitu? Maksud saya Pandita. Tidak harus biku, umat pun bisa. Baik. Asal ya tekun melakukan latihan, melakukan meditasi, dan tadi ada jodoh, kecocokan karma, timbunan jasa-jasa yang memungkinkan, sehingga tidak perlu mempelajari dan memang tidak diajarkan oleh Buddha, karena itu ada bahayanya. Kalau memiliki mukjizat yang duniawi, kemudian belum mencapai kesucian, itu sangat berbahaya, bisa menyeret dia untuk melakukan kesombongan, hal-hal duniawi yang merugikan, bahkan akhirnya kehidupannya menyeret untuk terlahir di neraka. Salah satu siswa beliau yang juga memusuhi Sang Buddha namanya Bante Dewadatta, itu punya mukjizat atau abinya yang pertama, yaitu Idiwida. Dia bisa menyalin rupa, bisa terbang, bisa menyelam ke dalam bumi. Dia mempengaruhi Raja Ajatasattu, anaknya Raja Bimbisara, untuk dijadikan muridnya. Baik. Dengan dia menyalin diri menjadi seekor ular, jatuh di pangkuannya. Setelah itu kembali lagi sebagai biku. Dengan begitu Raja Ajatasattu itu meyakini, oh ini sudah luar biasa, dan akhirnya nurut. Karena nurut pada Bante Dewadatta, Raja Ajatasattu itu sampai rela membunuh ayahnya sendiri. Karena ayahnya Raja Bimbisara namanya, itu salah satu pendukung utama Sang Buddha. Baik. Sementara Bante Dewadatta itu ingin merebut kedudukan Sang Buddha. Baik. Nah, akibatnya apa? Dewadatta setelah meninggal terseret terlahir di alam neraka. Baik. Jadi punya mukjizat kalau belum suci sangat berbahaya. Seperti itu. Luar biasa sekali, Pandita Suyanto. Kita lanjutkan lagi ya. Baik ya. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program ini, dan kita akan membahas lagi dan kita lanjutkan lagi tema kita, yaitu pandangan Buddha terhadap mukjizat, tentunya bersama saya Nisha Naila dan juga Pandita Suyanto SPD, Presidium Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Unsur Agama Buddha. Ya, Pandita Suyanto, kita lanjutkan lagi terkait dengan apabila kita ingin mendapatkan mukjizat harus dalam keadaan suci. Ya, suci di sini adalah tidak boleh sombong atau ada niat-niat tertentu, niat-niat jahat, itu tidak boleh ya Pandita Suyanto ya. Bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa Dhamma TV, Pandita? Ya, idealnya seperti itu. Artinya memiliki abinya atau kekuatan supranatural, itu kalau dirinya sudah suci, bakal tidak akan menyalahgunakan kemampuan supranaturalnya untuk hal-hal negatif. Baik. Tetapi kalau belum suci itu akan sangat berbahaya. Seperti saya katakan tadi, salah satunya Bante Dewadatta itu karena berlatih dengan serius meditasi, dia bisa mencapai kekuatan gaib yang pertama, Idiwida, yang bisa berbagai tenaga magis. Ternyata itu dipakai untuk mempengaruhi orang, untuk berbuat kejahatan. Berarti kan tidak suci ya, Pandita. Nah, itu sangat berbahaya. Tapi kalau dicapai dengan jalan kesucian, maka yang bersangkutan akan selamat. Baik. Akan secara bijaksana menggunakan kemampuan batinnya, sehingga tidak akan terseret jatuh ke alam yang rendah. Seperti itu. Nah, tadi Pandita Suyanto juga menyampaikan bahwa mukjizat itu bisa diperoleh dengan kebajikan, kemudian meditasi. Nah, apakah kalau di agama Buddha itu semua umat ini adalah orang-orang yang memiliki batin jiwa yang memang betul-betul mengarah ke kebajikan? Apakah ada yang tidak baik seperti itu, Pandita Suyanto? Untuk mencapai itu bagaimana ya, Pandita Suyanto? Ya, karena tujuan tertinggi dari agama Buddha itu adalah pencapaian pencerahan sempurna, atau pencapaian nirwana, atau dalam bahasa Pali nibbana. Nibbana itu bisa dicapai
kalau mencapai abinya yang lokutara tadi, yang asawakaya nyana, yaitu dengan kemampuan melenyapkan seluruh kekotoran batin dan membuat dirinya menjadi suci. Jadi tujuan utamanya adalah ke sana, bukan mencapai kemujizatan itu. Kemujizatan itu hanya efek samping atau hasil sampingan yang gitu yang tidak menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah tadi dengan melatih kebajikan-kebajikan itu akhirnya bisa mengakhiri duka atau derita, kemudian mencapai kebahagiaan mutlak yang namanya nibbana atau nirwana itu. Sehingga memang kemujizatan ataupun abinya tetap harus diabdikan, didedikasikan untuk pencapaian kesucian tertinggi. Seperti itu. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Iya, Kemudian apakah kemampuan batin yang diperoleh dari meditasi atau samadhi ini tergantung dari objek yang dipilih? Ini contohnya seperti apa ini, Pandita? Ya, tidak sepenuhnya tergantung pada objek yang dipilih. Iya. Tetapi lebih tergantung pada proses bagaimana seseorang dengan tekun menjalani praktek atau latihan meditasi. Dan sekali lagi tujuan meditasinya bukan untuk mencapai kemujizatan atau abinya tadi. Tujuan meditasinya adalah kalau samatha bhavana adalah mencapai ketenangan, kedamaian, pemusatan pikiran. Kalau vipassana bhavana namanya meditasi pandangan terang untuk mencapai kesucian. Tujuan utamanya itu. Perkara nanti setelah mencapai tataran meditasi yang tinggi, efek samping, hasil samping yang namanya abinya itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau memang punya jodoh, punya timbunan kebajikan yang mendukung. Tapi kalau tidak, banyak juga siswa Sang Buddha sudah arahat, sudah suci, tapi nggak punya abinya. Nggak punya 5 kekuatan gaib yang duniawi, nggak punya. Hanya punya kekuatan gaib yang lokutara tadi, yang asawakayanya nyana. Jadi hanya mampu mensucikan batinnya dari kekotoran, kemudian mencapai kesucian, hanya itu. Jadi untuk mencapai kemampuan-kemampuan tadi itu belum bisa, begitu? Bukan belum bisa, memang tidak berjodoh. Oh, tidak berjodoh atau tidak punya simpanan jasa yang cukup. Ibaratnya tiket gitu, tiketnya nggak cukup, sehingga kemampuan itu nggak bisa didapat. Itu. Baik. Nah, untuk pemilihan objek ini, apakah boleh saya memilih misalkan ingin mendapatkan mukjizat yang tadi Pandita sampaikan itu tidak boleh ya? Itu dengan sendirinya pasti akan ada kalau ada karma atau jodoh gitu. Jadi dalam samatha bhavana itu ada 40 objek untuk memusatkan pikiran. Misalnya objek cahaya, objek ruangan, atau objek akasa. Kemudian ada juga objek mayat. Jadi mayat dengan berbagai bentuknya itu dalam agama Buddha bisa dijadikan objek meditasi. Bisa ya? Ya. Kemudian ada perenungan yang namanya nusati, perenungan terhadap sifat luhur Buddha, sifat luhur Dhamma, sifat luhur Sangha. Itu totalnya yang samatha itu ada 40. Nah, kalau melakukan samatha bhavana, pemusatan pikiran, itu akan mencapai jana-jana. Jana-jana itu tingkat ketenangan, tingkat pemusatan pikiran. Ada jana 1, 2, 3, sampai 4. Nah, ketika sudah mencapai jana keempat dan punya timbunan jasa yang mencukupi, tiket yang mencukupi, dengan sendirinya abinya tadi bermunculan pada diri si meditator itu. Tapi kalau tidak punya tiket yang cukup, ya hanya mencapai jana saja, abinya nggak muncul. Hanya ketenangan. Hanya ketenangan, seperti itu. Baik. Nah, kalau vipassana itu objeknya adalah fenomena batin dan jasmani atau nama rupa, itu dijadikan perenungan sehingga nanti menyadari bahwa segala sesuatu yang berkondisi maupun yang tidak berkondisi itu terikat oleh 3 hukum, yaitu anicca, dukkha, anatta. Anicca itu tidak kekal, selalu berubah. Dukkha itu ya tidak memuaskan. Kemudian anatta tanpa inti yang kekal. Nah, kalau sudah bisa menembus pengertian anicca, dukkha, anatta, selalu tidak kekal, selalu duka, selalu
tidak ada inti yang kekal, itu baru yang dikatakan mencapai pandangan terang, mencapai kesucian. Itu yang vipassana. Jadi tadi apakah bisa memilih? Ya memang objek meditasi itu harus dipilih. Pemilihan objek meditasi itu harus disesuaikan dengan carita atau watak. Watak manusia. Kita harus menyadari watak masing-masing. Seperti saya itu misalnya wataknya suka keindahan, suka kecantikan. Ya, pemuja nafsu misalnya. Itu justru objeknya yang cocok adalah asubha. Asubha itu mayat. Macam-macam bentuk mayat itu dijadikan objek untuk mematahkan kemelekatan terhadap tadi kecintaan, nafsu, yang punya gambaran bahwa wanita itu begitu indah, begitu cantik, itu dipatahkan dengan perenungan terhadap mayat. Seperti itu. Jadi memang pemilihan objek itu harus, tetapi untuk pencapaian abinya itu tidak selalu. Karena abinya bukan menjadi tujuan. Abinya tadi hanya sebagai efek samping atau hasil sampingan, hasil ikutan dari proses praktek meditasi tadi. Seperti Jadi itu. kalau untuk objeknya bisa memilih sesuai dengan wataknya. Ya, dengan wataknya. Betul. Baik, Pandita Suyanto. Kemudian bagaimana ini membedakan keajaiban dari mukjizat itu berasal dari pencapaian manusia atau hanya dari makhluk halus atau yang biasa dikenal dengan klinik, Pandita Suyanto? Nah, karena tadi saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran dari Pandita Suyanto terkait dari yang namanya kemampuan-kemampuan tadi. Salah satunya ada abinya tadi ya, bisa merubah wujud dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada hubungannya dengan yang namanya makhluk halus ya. Betul. Ya, atau gaib di luar nalar seperti itu. Ya. Nah, itu apa yang membedakan Pandita Suyanto pencapaian manusia terhadap itu tadi dengan klinik ataupun makhluk halus seperti itu? Ya. Agak sulit untuk bisa membedakan, kecuali orang yang memang punya abinya, punya kemampuan batin yang sama, itu tahu bahwa mukjizat itu murni hasil pencapaiannya atau ini bantuan dari makhluk halus yang lain. Kalau dalam ajaran Buddha, apakah ada seperti itu? Makhluk halus dan klinik itu apakah ada, Pandita Suyanto? Ya ada. Karena di dalam 31 alam kehidupan itu ada alam makhluk halus. Alam makhluk halus itu yang rendah ada setan, ada asura. Asura itu setan yang bentuknya raksasa. Kemudian para dewa itu juga masuk makhluk halus. Para Brahma itu juga makhluk halus. Nah, peran makhluk halus ini bisa dari setan, bisa dari asura, bisa dari alam dewa biasa, bisa dari Brahma. Nah, Sang Buddha sendiri itu pernah juga mendapat, selain beliau punya kemampuan pencapaian, beliau sendiri juga kadang didatangi oleh makhluk dewa dan membisiki. Contohnya begini, ketika beliau mencari siapa makhluk setelah mencapai pencerahan menjadi Buddha, beliau kan merenungkan betapa tingginya dhamma yang beliau temukan. Adakah makhluk yang mampu menerima, memahami? Ketika Sang Buddha memikirkan itu, ada dewa Brahma yang datang menyampaikan, bahkan memohon. Di dunia ini ada manusia yang sedikit debu di matanya, maksudnya memiliki kotoran batin yang tinggal sedikit, dan itu mampu mencapai memahami ajaran Sang Buddha. Baik, kita lanjutkan lagi ya, mohon maaf ya. Ya, oke. Ya, setelah baik. yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya pemirsa, masih dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan tentunya pemirsa Dhamma TV ini juga masih semangat Pandita Suyanto untuk mendengarkan motivasi dan juga edukasi terkait dengan tema kita, yaitu pandangan Buddha terhadap mukjizat. Tadi kita sempat terpotong ya Pandita Suyanto terkait dengan apa yang membedakan mukjizat dengan hasil pencapaian manusia dan makhluk halus atau klinik. Nah, ini apa yang membedakan? Tadi agak susah ya, karena yang bisa melihat secara objektif itu adalah mereka yang memiliki abinya.
yang memiliki kemampuan yang sama. Itu pasti tahu. Iya. Oh, ini dari pencapaian sendiri, oh ini dari bantuan makhluk halus. Iya. Sedangkan kita umat awam taunya kan yaitu mukjizat, itu luar biasa, itu supranatural. Taunya hanya begitu. Cuma ada sedikit tip. Iya. Kalau pencapaian sendiri itu tidak menuntut syarat apapun. Tapi kalau bantuan makhluk halus, terutama makhluk yang rendah, pasti ada syaratnya. Baik, seperti klinik itu tadi. Ya, misalnya ya kalau itu ke arah klinik, bantuan makhluk halus yang setan atau asura bisa diajak kerjasama, tapi pasti menuntut imbal balik. Dan ketika ada syarat-syarat, apalagi syarat itu berupa korban binatang, korban manusia misalnya, itu jelas bantuan makhluk halus yang rendah, seperti itu. Berarti ini kan tidak melakukan kebajikan kalau seperti itu. Iya, tidak melakukan kebajikan. Ya, tentunya tidak bisa mencapai kedamaian, ketenangan, dan juga kemampuan salah satunya abinya tadi. Betul. Itulah di dalam agama Buddha itu ada istilah sama samadhi dan micak samadhi. Sama samadhi itu samadhi yang lurus tujuannya untuk mencapai kesucian. Kalau micak samadhi itu meditasi yang salah, yang larinya kepada penguasaan kegaiban-kegaiban untuk mengumbar keserakahan, angkara murka, seperti itu. Baik, Pandita. Kemudian apakah keajaiban mukjizat ini merupakan salah satu tujuan dari agama Buddha dan menduduki peranan penting dalam pengembangan spiritual? Pandita Suyanto. Yang jelas bukan tujuan utama agama Buddha. Bahkan Sang Buddha melarang siswa-siswanya untuk menunjukkan kemukjizatan atau abinya itu. Baik. Jadi bukan tujuan, tapi hanya sebagai hasil sampingan. Hasil sampingan atau efek samping dari pencapaian spiritual atau praktek meditasi yang dijalankan dengan tekun, kemudian menghasilkan itu. Oke, tujuan sebetulnya adalah? Tujuan sebetulnya adalah kesucian, pencapaian nirwana. Itu yang tujuan utama. Itu. Baik. Kemudian apakah terpaku pada keajaiban dan mukjizat bisa menyebabkan pada kemelekatan? Ya, jelas. Kalau satu contoh tadi, Bante Dewadatta, karena melekat pada kemampuan idiwidanya, dan itu dipakai untuk mengumbar keserakannya, mengumbar iri hatinya, untuk merebut kedudukan Sang Buddha, sampai-sampai dia mempengaruhi Raja Ajatasattu untuk membunuh ayahnya sendiri, dan seterusnya. Ya, itu kan kemelekatan yang menyesatkan. Dan itu tidak sedikit ya, di era sekarang pun yang terikat oleh kemukjizatan itu, kemudian melekat di situ, bahkan menganggap itu sudah pencapaian yang luar biasa. Ada ya? Wah, ada, banyak. Itu sudah paling hebat. Padahal itu ya menurut agama Buddha belum apa-apa. Dan tidak bermanfaat apa-apa, bahkan bisa menyeret kepada kehidupan yang akan datang di alam yang rendah. Seperti itu. Seperti itu, Pandita ya. Kemudian, mukjizat apa yang terbaik dan patut dikembangkan menurut Sang Buddha? Ya, nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Ya, pencapaian nirwana, pencapaian kesucian tertinggi, itulah mukjizat yang memang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa seluruh siswa Sang Buddha pada akhirnya harus bisa merealisasi nirwana. Pencapaian nirwana, pencapaian kearhatan, kesucian tertinggi itu yang memang dianjurkan oleh Sang Buddha, diajarkan oleh Sang Buddha. Diajarkan, gitu. Kemudian Pandita, bagaimana mukjizat ini harus disikapi oleh umat Buddha, dan penggunaan mukjizat sebaiknya didasarkan pada hal apa? Ya, umat Buddha harus memahami bahwa mukjizat itu bukan tujuan utama tadi, itu hanya hasil sampingan. Kalau dapat ya silahkan, nggak dapat nggak apa-apa, kan bukan tujuan utama, kan begitu. Jadi meletakkan mukjizat itu bukan hal yang segalanya. Bahkan dalam banyak cerita Sang Buddha selalu menganjurkan untuk tidak terbelenggu oleh
keinginan itu. Sehingga umat Buddha boleh dikata ya tidak mengharapkan lagi lah yang namanya mukjizat. Kalau toh nanti dengan tekun meditasi, dengan menjalankan kebajikan-kebajikan akhirnya dapat, tetap harus digunakan dengan benar, dengan bijaksana. Baik. Dengan benar, dengan bijaksana itu artinya bukan untuk memuaskan keserakahan, untuk mengumbar angkara murka, tetapi untuk menunjukkan kepada umat jalan kebenaran, jalan dhamma, dan pada akhirnya mereka terdorong untuk meningkatkan spiritualitasnya sehingga bisa mencapai pembebasan. Baik, itulah cara. Kalau dalam ajaran Buddha untuk mencapai kebajikan-kebajikan itu seperti apa, Pandita? Kita harus melakukan kebajikannya seperti apa? Ya, dimulai dari yang paling sederhana adalah bermurah hati atau berdana. Jadi ajaran Sang Buddha yang terkumpul dalam 84.000 judul Dhamma, kitab Tipitaka atau Tripitaka itu sederhananya sebenarnya hanya dana, kemudian sila itu kemoralan, menjalankan kebajikan-kebajikan, kemudian samadhi, tadi sudah diuraikan banyak, kemudian yang terakhir panya itu mengembangkan kebijaksanaan. Jadi hanya dana, sila, samadhi, panya. Kalau disingkat lagi ya sebenarnya sila, samadhi, panya, menjalankan aturan kemoralan, kemudian menjalankan meditasi, mengembangkan kebijaksanaan, itu akan meraih kesucian tertinggi atau mencapai nirwana. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ajaran Buddha ini mengajarkan banyak sekali kebaikan ya. Betul. Salah satunya dana, kemudian apa tadi? Sila, kemoralan, kemudian samadhi, dan panya, kebijaksanaan. Kalau yang dana ini tadi apa ya? Dana itu bermurah hati, beramal. Jadi bisa beramal berupa materi, uang, harta benda, bisa beramal berupa tenaga, berupa jasa, bisa juga beramal berupa pemberian maaf terhadap orang lain juga. Orang lain yang melakukan kesalahan kita memaafkan, memberikan maaf, itu termasuk amal. Ya, kemudian apalagi Pandita? Bisa juga berdana dhamma, artinya dengan menunjukkan jalan dhamma, nasihat-nasihat yang baik untuk menuju hal yang positif, itu adalah berdana dhamma. Bahkan dikatakan berdana dhamma itu dana yang paling tinggi di antara dana-dana yang lain. Baik, itu. Begitu ya. Kemudian benarkah ini orang yang mengembangkan keajaiban ini harus disertai dengan pengembangan spiritual? Jadi apakah orang yang mengembangkan suatu keajaiban ini haruskah disertai dengan yang namanya pengembangan spiritual? Begitu? Ya, idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Karena ada contoh siswa Sang Buddha, yaitu yang bernama Culapantaka. Culapantaka itu biku yang, maaf dalam tanda petik, bodoh. Dia menghafal satu kalimat syair saja nggak mampu. Kalau hafal depan, tengah, belakang lupa. Kalau hafal tengah, depan, belakang lupa. Kalau hafal yang belakang, depan, tengah lupa. Baik. Akhirnya oleh kakaknya disuruh keluar. Udah, kamu nggak layak jadi biku. Nah, ketika dia mau keluar dari wihara, ketemu Sang Buddha sudah tahu. Sang Buddha memberikan objek meditasi sapu tangan. Sapu tangan dari kain putih, silahkan itu digosok-gosok. Begitu dia melakukan dengan sungguh-sungguh, sapu tangan yang tadinya putih bersih itu digosok-gosok jadi kumal. Dia menyadari perubahan anicca tadi, bahwa segala sesuatu tidak kekal. Begitu klik menyadari anicca, semua dhamma dia paham. Abinya, 5 abinya duniawi dia dapat. Abinya yang ke-6, yang lokutara abinya dia dapat. Langsung menjadi suci. Tanpa melalui praktek spiritual yang berat-berat. Hanya mengucek, menggosok-gosok kain putih. Seperti itu. Tapi harus disertai juga pengembangan spiritual ya. Setelah itu, setelah jadi arahat ya dia akan menjalankan dengan sendirinya. Akan menjalankan spiritual. Baik, luar biasa sekali. Pandita Suyanto, waktunya sudah mau berakhir. Baik. Pandita bisa memberikan motivasi, arahan kepada pemirsa Dhamma TV terkait program Manage Your Mind ini dengan tema pandangan Buddha terhadap mukjizat. Silakan, Pandita. Baik. Terima kasih para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Agama Buddha membahas tentang mukjizat atau tadi patiharia atau abinya
namun itu tidak diajarkan untuk dicapai, karena itu semua adalah hanya hasil sampingan dari tujuan yang sejati. Tujuan yang sejati adalah mengikis duka atau melenyapkan duka dan mencapai kesucian tertinggi yang namanya arahat, kemudian merealisasi nirwana atau nibbana. Nah, kita sebagai umat Buddha harus memiliki pandangan yang lurus, tidak lagi menggantungkan pada mukjizat, abinya, meskipun itu bisa dicapai melalui meditasi, tapi meditasinya harus lurus, yaitu untuk mencapai kesucian, bukan untuk mengejar mukjizat. Baik. Seperti itu, ya, Mbak Nisa. Seperti itu, luar biasa sekali. Terima kasih, saya belajar banyak terkait sama-sama, ini, Mbak Pak Nisa. Suyanto. Ya. Semoga juga bisa memberikan wawasan, edukasi, dan juga bermanfaat untuk pemirsa Dhamma TV Ya, sama-sama. yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Mbak Nisa. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pandita Suyanto, SPD, Presidium FKUB Unsur Agama Buddha. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind di episode mendatang. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.